Hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 12. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu azza wa jalla bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba arda. Mathalu ma, adapun sifatnya sesuatu, ba'athani yang mengutus ni kepadaku, katanya Rasulullah. Allah, siapa Allah azza wa jalla, bihi dengan membawa sesuatu, minal huda berupa petunjuk, wal ilmi dan ilmu, kamathalil ghaithi adalah laksana sifatnya hujan, al kathiri yang deras, asaba yang menimpa, ardan pada bumi. Fakanat lalu ada, minha adalah dari sebagian bumi, buk'atun apa sebagian daerah atau sebidang tanah. Qabilat yang menerima apa buk'ah al-ma'a pada air, fa'ambatat lalu menumbuhkan apa buk'ah al-kala'a pada rumput, al-kala'a pada rumput, wal usba rumput, al-kathira yang banyak. Wa kanat ada, minha dari ard, buk'atun apa sebidang tanah, sebidang daerah, sebidang kawasan, amsakat yang menahan apa buk'ah al-ma'a pada air, fanafa'a lalu memberikan manfaat Allah, siapa Allah azza wa jalla, biha dengan buk'ah, an-nasa pada manusia, fasyaribu lalu minum siapa an-nas minha dari buk'ah, wasaqau dan minum siapa an-nas, wazara'u dan menanam siapa an-nas, wa kanat ada, minha dari ard, ta'ifatu qi'an apa bagian lembah, la tumsiku yang tidak menahan apa ta'ifatu qi'an, ma'an pada air, wala tumbitu dan tidak menumbuhkan apa ta'ifah, kalaan pada rumput. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sifatnya sesuatu yang Allah Ta'ala mengutusku untuk membawa sesuatu itu. Apa isi sesuatu itu? Berupa petunjuk dan ilmu. Sifat dari apa yang sudah saya bawa, yang Allah Ta'ala mengutusku dengan sesuatu tadi, sama seperti hujan deras. Hujan deras ini nanti akan menimpa, jatuh ke permukaan bumi. Kemudian di situ nanti akan ada kejadian yang beragam. Ada di antara bumi ini ada tanah, yang kemudian dari tanah yang mendapatkan hujan kemudian menumbuhkan rumput. Berarti tanah ini subur karena terpengaruh dengan air. Ada lagi sebagian tanah ini justru menyerap air. Tapi karena dia menyerap air, sehingga pada satu saat Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada manusia dengan satu lahan yang menyerap air ini. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Ternyata dari sebidang tanah ini muncullah air, sumber, sehingga manusia bisa minum dari sebagian daerah tersebut. Setelah mereka minum, mereka bisa juga mengairi tanamannya, mereka juga bisa bercocok tanam. Tapi ada juga satu wilayah, sebidang tanah, sebidang lembah, dia tidak bisa nyerap air dan juga tidak menumbuhkan rumput. Nah, berarti ini kan tidak ada manfaatnya. Airnya tidak bisa dia tahan. Kemudian kalau air itu ditahan, berarti kan akan memunculkan sumber. Dan juga dia tidak bisa menumbuhkan rumput. Nah, masuk pada syarahnya. Fal awwalu dzakarahu mathalan lil muntafa'i bi'ilmi. Contoh yang pertama, dzakarahu yang menjelaskan siapa Nabi pada contoh yang pertama. Apa contoh yang pertama? Sebidang tanah yang tanah tadi bisa menumbuhkan rumput. Nah, mathalan sebagai perumpamaan lil muntafa'i bi ilmi
bagi orang yang bisa diambil manfaatnya dengan ilmunya. Contoh bagaimana orang mendapatkan ilmu dan ilmunya bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Wasani, yang kedua, zakarahu, menjelaskan siapa nabihu pada contoh yang kedua, linnafi'i, bagi orang yang memberikan manfaat. Apa contoh yang kedua? Terkena hujan buminya, sebidang tanah itu menerima hujan, akhirnya airnya itu ditahan. Setelah ditahan baru bisa memancarkan air keluar sumber. Berarti ini contoh orang yang bisa memberikan manfaat. Wasalisu, kemudian contoh yang ketiga apa? Lil mahrumi minhuma, adalah contoh bagi orang yang terhalangi diambil manfaatnya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa. Ini namanya contoh al-mahrum. Apa itu? Adalah sebidang tanah yang ia tidak bisa menahan air sehingga bisa memancarkan sumber air, atau ia juga tidak bisa menumbuhkan rumput. Jadi gambaran apa yang dibawa oleh Rasulullah itu ya seperti tiga ini. Sama, ada seorang alim, ada seorang muallim mengajarkan ilmunya, maka santrinya bisa muncul tiga ini. Ada santrinya yang kemudian alim, karena saking alimnya ilmunya bisa digali. Ada mungkin tidak begitu alim tapi dia bisa mengabdikan diri, memberikan manfaat kepada orang lain. Ada mungkin yang ketiga termasuk orang yang terhalangi, mau diambil manfaat secara keilmuan orangnya tidak alim, disuruh mengabdikan diri tidak tahu apa-apa. Ini namanya al-mahrum, terhalangi dari muntafa' bi ilmi dan an-nafi'. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata, jika meninggal ibnu Adam, siapa anak cucu Adam, inqata'a, terputus amaluhu, apa perbuatannya ibnu Adam, illa min salasin, kecuali dari tiga amal. Apa itu? Ilmin yuntafa'u bihi. Langsung dipotong hadisnya ya. Di situ kalau kita masuk ada apa saja? Ada waladin salihin yad'ula, ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyatin. Kan begitu. Di sini langsung ilmin yuntafa'u bihi. Al-hadis. Jadi ada tiga amal yang bisa menjadikan amalnya anak cucu Adam ini tidak terputus meskipun ia sudah mati. Apa itu? Satu, sedekah jariyah. Kamu bersedekah, memberikan sedekah kepada orang lain, untuk masjid, untuk ma'had, untuk madrasah, untuk pembangunan semuanya. Kamu meninggal, maka sedekah kamu terus mengalir kepada orang atau kepada lembaga atau kepada maslahah ammah, kemaslahatan umum itu. Kemudian ada lagi namanya ilmu yang bermanfaat. Kamu ngasih tahu pada istri, anakmu, tetanggamu, muridmu tentang kebaikan, kemudian diamalkan, maka meskipun kamu mati, ilmu itu tetap akan memberikan efek pahala kepada dirimu meskipun kamu sudah meninggal. Ada lagi yang nomor terakhir adalah waladin salihin yad'ula. Tapi saya tidak mengurutkan sesuai urutannya hadis. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kamu bikin anak, jadikan anakmu itu anak yang saleh. Untuk menciptakan anak yang saleh itu basic dasarnya bapaknya harus saleh, ibunya harus salihah. Itu basic dasar secara ikhtiar. Kemudian yang kedua, anak itu harus diajari ilmu. Nah, mencari ilmu ini tidak semua keilmuan itu layak dikaji. Makanya ada hadis, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya tidak semua keilmuan ini layak kita pelajari. Ilmu yang layak kita pelajari, ilmu urusan kajian keagamaan yang menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat,
menjadikan kita dekat kepada Allah. Itu ajari. Kalau anak sudah melalui proses ini, insya Allah kemungkinan menjadi anak yang soleh itu lebih kuat. Menjadi putri yang solihah itu lebih kuat dan lebih mendekati. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang memberikan petunjuk atau orang yang menunjukkan alal khairi pada kebaikan, kafa'ilihi adalah seperti pelakunya. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Mursyid mengajarkan kebaikan, mursyid mengajarkan agar orang tidak bermaksiat. Mursyid itu mendapatkan pahala sama dengan orang yang sudah mengamalkannya. Nah, ini pentingnya kita punya ilmu dan pengetahuan di situ. Bisa jadi mursyidnya juga belum mengamalkan. Begitu. Kalau kita misalnya dikasih masukan, dikasih nasihat, dikasih ilmu, kita itu tidak boleh egois. Orang egois ini kayak gini, alah, kamu sendiri masih banyak maksiatnya kok nyuruh saya tentang kebaikan. Ini sebenarnya sikap yang salah. Sikap yang tidak boleh muncul dari mulut kita. Sikap yang tidak boleh nampak pada diri kita dan tidak boleh ada pada diri kita. Kenapa? Orang mengajak kebaikan itu tidak harus dia itu suci dari dosa dan maksiat. Kalau syaratnya orang itu mengajak kebaikan, syaratnya orang berdakwah, syaratnya ad-da'i itu harus steril dari maksiat dan dosa, maka yang paling layak mengajak dakwah ini hanya para anbiya wal mursalin, para utusannya Allah. Selain itu, tidak ada yang maksum. Tetap akan memiliki salah, dosa, atau maksiat. Gitu. Nah terus siapa yang mau menunjukkan orang pada kebaikan kalau syaratnya itu? Maka akhirnya sedunia rusak semua. Paham? Padahal syaratnya menjadi pendakwah atau menjadi da'i, mengajak kebaikan, tidak harus kamu steril dari maksiat dan dosa. Karena sebenarnya selagi kita bukan utusannya Allah, bukan para anbiya wal mursalin, maka kita ini jauh dari kata maksum atau orang yang terjaga dari semua itu. Sehingga bagaimana? Ya tetap kita ajak kebaikan. Urusan mereka menolak, itu urusannya mereka. Tapi tugas kita tetap jalan, yaitu mengajak mereka pada kebaikan. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak ada iri dan dengki. Tidak ada iri atau dengki illa fitnataini, kecuali pada dua orang. Ini layak kita iri, dengki kepada dua orang ini. Layak untuk kita hasad kepada dua orang ini. Berarti kalau kita hasad, ya kita harus tiru, kalahkan dia kalau kita memang merasa lebih hebat. Satu, rajulin, seorang laki-laki, atahullahu azza wa jalla, atau yang memberikan hu kepada rajul, Allah, siapa Allah azza wa jalla, hikmatan, pada hikmah, ilmu yang bermanfaat. Fahuwa, adapun rajul, yaqdi adalah memenuhi siapa rajul biha dengan hikmah, wa yu'allimuha, dan mengajarkan siapa rajul ha pada hikmah an-nasa, kepada manusia. Kamu layak iri. Ada orang punya ilmu yang bermanfaat, kemudian orang ini memenuhi hikmah tersebut, melaksanakan ilmu yang bermanfaat tersebut dan mengajari manusia dengan hikmah itu. Ini layak untuk kita iri, hasad kepadanya. Warajulin, dan orang laki-laki, atahu, yang memberikan hu kepada rajul, Allah, siapa Allah, malan, pada harta, fasallatahu, lalu menguasai siapa rajul hu pada harta, ala halkatihi, untuk menghabiskan hartanya, untuk menghancurkan hartanya, untuk merusak hartanya, fil khairi, pada kebaikan. Coba, kamu harus iri. Mursyid punya uang, sudah, mursyid ini ternyata uangnya sama mursyid diinfakkan, dinafkahkan pada jalan kebaikan.
sudah habis-habisan, sudah untuk semuanya pada jalan kebaikan. Kalau sampai mursyid bisa melakukan sedemikian, dia punya harta, kemudian hartanya itu dihabiskan oleh mursyid untuk al-khair, jalan kebaikan. Ini ternyata mursyid yang sedemikian layak untuk kita iri. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala khulafai, menetap pada para khalifahku, rahmatullahi, adapun kasih sayangnya Allah. Para khalifahku itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Qila, ditanya, waman khulafauka, siapa para khalifahmu ya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina, orang banyak, yuhyuna, yang menghidupkan, siapa alladzina, sunnati, pada sunnahku, wa yu'allimunaha, dan mengajari, siapa alladzina, ha, pada sunnati, ibadallahi, pada hamba-hambanya Allah. Ketika ditanya Rasulullah, siapa para khalifahmu ya Rasulullah? Adalah mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hambanya Allah. Jadi sunnahnya Rasulullah itu kalau diperinci, kalau kita tafsir, maka akan mengerucut kepada 3 hal, yaitu dari sisi sabda beliau, dari sisi perbuatan beliau, dari sisi ketetapan beliau. Jadi 3 poin ini yang sifatnya adalah bentuk tasyrik, sudah diamalkan oleh Rasulullah, ya kan? Ini kalau kita hidupkan sunnahnya Rasulullah, maka kita termasuk orang yang disebut dengan para khalifahnya Rasulullah, atau salah satu dari khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang dari hadis. Wa ammal atharu, adapun beberapa athar, faqad qala, sungguh telah berkata Umar, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man haddatsa haditsan, barang siapa menceritakan hadis, fa umila bihi, lalu diamalkan bihi, dengan hadis, falahu mithlu ajri man amila dalikal amal, maka orang yang menceritakan hadis tadi, lahu mithlu ajri man amila dalikal amal, ia memiliki pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan perbuatan tersebut. Mursyid menceritakan satu hadis kepada Sofi, Sofi mengamalkan hadis itu, maka mursyid juga mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada Sofi selaku orang yang mengamalkan ilmu atau makna dari hadis itu sendiri. Makna atau ajaran yang diamalkan oleh Sofi mendapatkan pahala, maka mursyid selaku yang menceritakan hadis tadi juga mendapatkan pahala sebesar pahala yang diberikan kepada Sofi. Wa qala, berkata Ibnu Abbasin, siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muallimun nasi, adapun orang yang mengajarkan manusia, al khaira, pada kebaikan, yastaghfiru, adalah memintakan ampunan, lahu, kepada muallim, kullu syai'in, apa setiap sesuatu, hatta al-hud, hingga ikan, fil bahri, di lautan. Katanya Abdullah bin Abbas, orang yang mengajarkan manusia, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka setiap sesuatu sampai ikan yang ada di lautan itu akan memintakan ampunan kepada muallimun nas al khair. Wa qala, berkata ba'dul ulama, siapa sebagian ulama, al alimu, adapun orang alim, yadkhulu, adalah masuk, siapa alim, fima, dalam sesuatu, bainallahi, antaranya Allah, wa baina khalqihi, dan antara makhluknya Allah. Falyantur, maka lihatlah, kaifa yadkhul, bagaimana masuk seorang alim. Jadi katanya sebagian ulama, orang yang alim itu, orang yang punya ilmu itu, masuk antara Allah dengan makhluknya Allah, berada di tengah-tengah itu. Kenapa? Karena mengajarkan sesuatu dengan ilmunya,
Coba lihat bagaimana seorang alim berada di tengah-tengah antara Allah dengan makhluknya. Waruya diriwayatkan anna Sufyana bahwasannya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, qadima adalah datang siapa Sufyan Asqalana pada kota Asqalan. Famakatha lalu tinggal di situ siapa Sufyan. La yas'aluhu insanun, la yas'aluhu tidak bertanya hu kepada Sufyan insanun siapa manusia. Tidak ada satupun manusia yang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Sufyan Ats-Tsauri ini orang alim allama. Faqala lalu berkata siapa Sufyan, akruli li akhruja min hadzal baladi, sewakanlah olehmu li untukku, li akhruja min hadzal baladi, agar aku bisa keluar dari negeri ini. Bisa yang dimaksud adalah coba sewakan untamu agar saya bisa keluar dari negeri Asqalan ini. Hada baladun yamutu fihi ilmu. Hada adapun ini apa? Daerah atau negeri Asqalan. Baladun adalah negara, yamutu yang mati fihi di Asqalan, al ilmu apa ilmu. Ini negeri yang ilmu mati di sini. Wa inna ma qala dzalika, hanya saja berkata siapa Sufyan dzalika pada ucapan itu, hirsan ala fadilatit ta'lim, karena sangat dahsyatnya keinginannya Sufyan ala fadilatit ta'lim, atas keutamaannya mengajar, wastibqa al ilmi bihi, dan menetapnya ilmu, melekatnya ilmu bihi kepada Sufyan. Jadi Sufyan sampai mengatakan ini negeri yang ilmu di negeri ini mati, itu karena sangat menginginkan untuk mengajar dan melekatnya ilmu kepada sosok Sufyan Ats-Tsauri. Jadi orang alim itu tidak betah kalau berada di kampung sedemikian. Makanya kamu harus menghidupkan. Paham mursyid? Nanti mursyid jadi alim allama ternyata enggak betah, malah sibuk ngasap. Tidak baik. Beda kalau ngasap di sini kan sambil ngaji, tetap baik. Seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.